Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial 10 mata kuliah pengantar teori risiko aktuaria 1. Kali ini kita akan membahas UAS PTRA 1 di tahun lalu, yaitu tahun 2025. Langsung aja kita mulai dari pilihan ganda dulu. Di sini yang nomor 1. Jadi di sini di banyak kasus loss itu excess zero. Nah, distribusi mana yang cocok untuk modelin frekuensi dari event yang excess zero tadi? Nah, jadi teman-teman untuk excess zero ini maksudnya itu adalah uh, banyak zero claim gitu. Jadi misalkan di sini frekuensinya itu adalah n, maka di sini kayak ada banyak, kalau misal excess zero itu ada banyak n sama dengan nolnya gitu. Jadi kayak peluang n sama dengan nolnya tuh cenderung besar dibanding peluang n yang lain gitu. Nah, artinya di sini kita tuh harus ada perlakuan khusus untuk probability zero-nya. Maka dan di sini karena probability nolnya itu besar, justru kita tidak mungkin mengexclude zero itu. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah yang C, yaitu zero modified. Karena yang jelas dia tidak mungkin truncated karena kita juga nggak mungkin nge-exclude nolnya. Kemudian di sini karena kita perlu adanya perlakuan khusus karena X zero ini, maka yang tepat adalah zero modified Poisson distribution. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini claim severity itu dimodelin dengan distribusi continue. Dan ada inflation impact dengan annual rate-nya sebesar I. Nah, mana di sini statement yang benar terkait dengan distribusi dari claim severity setelah terkena efek dari inflasi gitu. Nah, jadi biasanya inflation effect itu dia akan mengubah scale parameter aja gitu. Scale parameter. Jadi misal scale parameternya theta dengan inflation I, maka nanti scale parameternya harusnya menjadi 1 plus I kali theta. Nah, jadi yang berubah itu hanya scale parameternya. Kita cek satu-satu di sini. Nah, untuk distribusi eksponensial, itu scale parameternya itu theta. Kalau Pareto, itu juga scale parameternya adalah theta. Begitu juga paralogistik itu scale-nya adalah theta. Nah, di sini untuk distribusi eksponensial nanti parameternya itu dari theta menjadi 1 plus I kali theta. Ya, ini sesuai ya karena ada inflasi sebesar I. Seperti yang aku bilang tadi, impact-nya itu adalah dikali dengan 1 plus I. Nah, untuk parameter dari Pareto, nah ini dia di statement ini dia menyatakan uh, parameter yang alpha sama parameter yang scale itu dua-duanya berubah. Padahal seharusnya yang berubah hanya parameter scale, di mana alpha ini kan parameter shape ya. Itu tidak berubah, maka pernyataan 2 ini kurang tepat. Kemudian yang pernyataan 3 ini, dia merubahnya itu dengan dibagi 1 plus I. Ini justru kayak ngediskon ya. Ini juga kurang tepat. Jadi yang benar hanya pernyataan 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Jadi di sini
ada seseorang nge-generate nih 1000 values random variable X. Dimana di sini itu X itu berdistribusi Poisson dengan mean lambda. Kemudian lambda di sini itu berdistribusi gamma dengan alfanya sama dengan 2, tetanya sama dengan 1. Nah, di sini kita cuma diminta mencari apa sebenarnya distribusi dari si X ini. Nah, teman-teman perlu ingat kalau misalnya random variable X itu berdistribusi Poisson, di mana di sini lambdanya itu berdistribusi gamma, maka untuk unconditional X itu akan berdistribusi negatif binomial dengan parameternya R-nya itu sama dengan alpha dari distribusi gamma tadi dan betanya itu sama dengan theta dari distribusi gamma. Nah, ini pembuktiannya gimana? Teman-teman bisa lihat di si guide aja. Si guide udah aku taruh di folder tutorial. Si guide yang di example 26.3. Teman-teman bisa lihat pembuktiannya di sini. Jadi jawaban yang benar di sini adalah negatif binomial. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ini terkait dengan tail weight, di mana kita di sini mengukur tail weight itu dengan salah satunya bisa dengan hazard rate function. Nah, di sini kira-kira bagaimana hazard rate ini menjadi indikator nih dalam melihat tail dari satu distribusi. Nah, pilihannya di sini ada increasing, decreasing, constant, kemudian apakah dia nggak ada relationnya. Nah, jadi untuk yang hazard rate ini sebenarnya ini aku summary-in. Jadi kalau dia increasing itu cenderung light tail. Kalau konstan itu dia kayak nggak ada hubungannya gitu sama tail weight-nya. Dan untuk konstan ini contohnya cuma distribusi, setauku sejauh ini contohnya itu distribusi eksponensial yang mana dia juga nggak heavy tail ya. Kemudian kalau decreasing itu dia heavy tail. Jadi sebenarnya di sini ya kita summary-in aja. Kalau increasing itu light tail, kalau decreasing itu heavy tail. Nah, berarti di sini kalau dari ini mungkin bisa teman-teman ingat aja ya, biar kalau menjawab pilgan gini cepat. Nah, itu berarti jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ketika dia decreasing dia heavy tail. Mungkin nanti penjelasan lebih detailnya ya ada di sini. Jadi kayak kalau increasing itu kayak dia probability uh, observing yang satu kejadian loss yang lebih besar itu dia increase-nya lebih slow ketika dia loss-nya tuh makin bertumbuh makin besar gitu, maka dia light tail. Terus kalau constant hazard rate dia itu contohnya ada di eksponensial dan dia juga nggak heavy tail. Kemudian kalau decreasing hazard rate itu nanti dia tuh hazard rate-nya tuh kayak smaller ketika loss-nya tuh increase. Ya, nanti intinya dia distribusinya itu adalah heavy tail kalau yang decreasing gitu. Nah, maka di sini yang tepat adalah yang B tadi, yaitu decreasing hazard rate itu dia heavy tail. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang nomor 5 di sini. Ini mana yang menggambarkan tail value at risk atau TIFAR. Nah, jadi sebenarnya TIFAR itu kan conditional tail expectation atau expected shortfall, yang itu adalah ekspektasi diketahui bahwa loss-nya itu melebihi VAR dengan
VAR-nya ini punya specific confidence level. Jadi mungkin paling enak kita ilustrasiin ya. Sebenarnya TIFAR itu misalnya ada satu distribusi, kemudian di sini adalah VAR-nya dengan tingkat confidence P misalnya. Maka TIFAR ini sebenarnya adalah rata-rata yang di sini. Jadi kayak ekspektasi X, diketahui bahwa X-nya ini melebihi VAR. Atau ini adalah TIFAR-nya gitu kita sebut biasanya. TIFAR untuk level confidence P. Jadi kayak dia average di atas average dari loss yang exceeds VAR atau melebihi VAR. Nah, maka di sini yang paling tepat adalah yang B, yaitu average dari loss yang melebihi VAR. Seperti itu untuk yang pilihan ganda. Kita lanjut ke soal isai. Nah, jadi di sini ada insurer atau ya perusahaan asuransinya gitu yang menawarkan term life insurance ke 250 mutually independent atau kayak 250 orang gitu dengan preminya 350. Nah, terus probability claimnya itu 2% atau 0,02. Nah, kemudian di sini distribution dari number of lives, kayak number of lives-nya itu dia face amount ini sebenarnya sama aja sum assured atau benefit. Atau bisa juga sum assured. Ya karena dia term berarti dia dibayarkannya ketika policy holdernya meninggal atau ketika ya cuma itu aja ya. Ketika policy holdernya meninggal dan nanti kalau misal dia meninggalnya di luar dari term maka nggak akan dapat benefit gitu ya. Tapi intinya di sini yang menjadi concern kita adalah probability claimnya tuh 0,02. Nah, kemudian di sini si insurer tadi itu dia tuh mau membeli reasuransi dengan biayanya itu 120% dari expected claims above retention limit of 40. Jadi kayak ini retention limit 40 itu maksudnya adalah kayak deductible dari reasnya gitu. Nah, jadi maksudnya adalah ketika ada jadi kalau ada loss untuk yang kurang dari 40, kurang dari atau sama dengan 40 itu ditanggung masih ditanggung sama insurer. Baru misal nanti ada loss yang lebih kayak 50 gitu. Nanti berarti kan kalau 50 dengan retentionnya di sini 40 berarti 10-nya ditanggung reas. Nah, itu sebenarnya konsepnya persis banget sama deductible. Cuma ini bedanya adalah antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Nah, di sini dengan menggunakan normal approximation dari distribusi retain claim atau ini klaim yang ditanggung. Ini retain claim di sini uh, yang ditanggung sama insurer ya. Nah, itu kita diminta menentukan probability total retain claims dan reinsurance preminya itu melebihi premium. Ya kayak total total cost-nya gitu. Total expected ininya expected cost gitulah. Oke, di sini mungkin kita bisa pakai apa? Bernoulli. Yaitu di sini dengan ekspektasinya itu adalah Q dikalikan dengan klaimnya, kemudian variansnya itu Q dikali 1 min Q dikali klaim dikuadratkan. Nah, untuk jumlahan independent risk nanti bisa gunakan seperti ini kayak individual mirip sih mirip kayak mungkin mirip kayak aggregate loss model tapi di sini dengan N-nya itu sudah diketahui karena di sini N-nya itu number of independent lives-nya.
Kemudian di sini untuk variansnya juga sama ya, jumlahan aja. Nah, jadi di sini klaimnya, probability klaimnya kan ya udah sama 0,02. Kemudian eh, dia ada retain 40 per klaim. Ini kita cari dulu ekspektasi dari klaim yang ditanggung oleh insurer gitu. Nah, karena ini 20, 50, 10, maka ketika terjadi klaim, mungkin kita tulis di sini kali ya, retain. Ini yang ditanggung insurer gitu. Ketika terjadi klaim, kan dia retain apa? Retention limitnya 40. Berarti kalau ya ada klaim sebesar 20 ya tetap masih ditanggung full. Kemudian kalau ada 50 berarti yang ditanggung cuma 40 sama perusahaan asuransi. Kalau ada 100 juga cuma 40. Maka di sini ekspektasi dari yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, ya udah kita hitung aja eh, ini probability claim dikali dengan total claimnya semuanya ya. Jadi ini jumlah policy holdernya terus dikali dengan masing-masing retainnya tadi, retain claim yang ini. Nanti kita akan dapat ekspektasinya itu adalah 160. Nah, kemudian di sini karena tadi dibilang bahwa premi reasnya gitu, premi reasnya itu adalah 120% dari expected claim di atas retensi, berarti kan kita perlu menghitung expected claim di atas retention tadi. Nah, mungkin kita tulis di sini juga yang above retention. Retentionnya kan tadi 40. Nah, berarti kalau ada klaim sebesar 20, yang di atas retention nggak ada ya, 0. Kemudian kalau klaimnya sebesar 50, berarti yang di atas retention adalah 10. Kalau klaimnya 100, yang di atas retention berarti 60. Nah, berarti kita hitung ekspektasinya dengan cara yang sama dengan tadi, yaitu probability claim dikali dengan total claim ya. Total claim di sini kita kaliin aja number of policy holder-nya dikali dengan besar klaim di atas retensi tadi ya. Yang aku hitung tadi di sini ada 10 dan 60. Nanti hasilnya untuk ekspektasi yang di reas itu atau dia kayak ekspektasi di atas retention limit itu adalah 80. Nah, karena biaya untuk reasnya, premi reasnya tadi 120% dari ekspektasi klaim yang di atas retensi, berarti kan 120% dari ini ya, 80, berarti hasilnya adalah 96. Maka eh, kan tadi kita diminta hitung probability total retain claim ditambah premi reasnya itu melebihi premium. Nah, tadi kita udah tahu retain claimnya segini, terus premi reasnya itu segini. Ya udah berarti kita diminta untuk menghitung probability bahwa total dari retain claim sama total retain claim sama reas premium itu melebihi dari premi tadi, itu berarti kan kita harus mencari ekspektasinya dulu sama variansnya buat nanti aproksimasi normal. Kan aproksimasi normal itu kan perlu mu sama sigma square. Berarti kan ini perlu ekspektasi S, ini perlu akar dari variansi S. Berarti kan kita perlu cari ekspektasi sama variansinya. Nah, ekspektasinya ya berarti kan ekspektasi dari retain claim ditambah premi reas. Retain claimnya tadi 160, premi reasnya 80. Jadi 160 tambah 80, 256. Berarti kita dapat ekspektasi S atau nanti yang kita akan gunakan sebagai mu-nya gitu adalah 256. Kemudian variansnya bisa pakai rumus yang aku tuliskan di reference tadi, yaitu ini Q kali 1 min Q dikali sama klaimnya.
Berarti 0,02 kali 0,98 terus dikali ini ya masing-masing. Nanti hasilnya adalah variansnya 5.488. Kemudian berarti kan kita udah punya ekspektasi sama variansinya. Jadi nanti S-nya, yang mana S ini adalah tadi retain ditambah sama premi reas, random variable retain claim ditambah reinsurance cost. Itu approximately berdistribusi normal dengan mu-nya ini, sorry tadi sigma kuadrat itu bukan akar dari varians ya, tapi varians. Dengan mu-nya 256 dan sigma squared-nya itu adalah 5.488. Nah, biasa karena kita udah dapat mu sama sigma squared, ya udah kita gunakan aproksimasi normal aja dengan menggunakan standarisasi. Karena yang dicari di sini adalah peluang total return claim sama reasnya tadi melebihi premi. Berarti kan peluang S melebihi preminya tadi dikasih tahu 350. Nah, ini kita gunakan standarisasi normal aja. Pakai Z sama dengan misal di sini S min mu per sigma. Jadi S-nya tadi di sini kan kita gunakan premi reas ya. Jadi ini lebih dari 350. Tadi kan S-nya lebih dari 350. Berarti ini 350 dikurangi 256 dibagi sigma. Sigma kan berarti akar 5.488. Nah, dari sini kita bisa hitung yang ini itu hasilnya 1,27. Nah, ini bisa dicek di tabel normal standar. Jadi nanti kita dapat probability bahwa retain claim ditambah reinsurance cost-nya itu melebihi premi adalah 0,102. Seperti itu untuk soal ini. Kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi di sini ada insurance coverage dengan loss di 2019 sebelum adanya limit sama deductible itu PDF-nya seperti ini dengan ada di sini untuk 0 sampai 1000 dan ini untuk lebih dari sama dengan 1000 gitu. Nah, loss di 2020 nanti itu ada terkena inflasi sebesar 10%. Nah, untuk policy ini itu ada deductible 500 dan untuk loss frekuensinya nggak berubah. Nah, kita diminta untuk mencari persentase kenaikan agregat claim payment, jangan lupa ya ini payment, di 2020 dibandingkan dengan 2019. Jadi kita perlu cari agregat claim payment-nya dulu di 2019, terus cari yang 2020, terus kita hitung selisihnya dan kita hitung itu kenaikannya tuh berapa persen gitu. Nah, di sini berarti kita perlu yang paling utama di sini expected payment-nya. Yang aku bilang tadi payment berarti ekspektasi, sorry. Karena cuma ada deductible berarti payment-nya itu adalah ekspektasi loss yang di atas deductible gitu. Yang mana itu kita bisa hitung dengan ekspektasi loss dikurangi ekspektasi loss dengan limit D. Kemudian untuk inflation CX nanti efeknya adalah untuk ke ekspektasi seperti ini dan untuk ke ekspektasi yang ada limitnya itu nanti dikalikan dengan C dan di sini limitnya menjadi D per C gitu. Nah, kemudian kita berarti kan pertama perlu menghitung expected payment ini dulu di 2019. Berarti kita bisa cari masing-masing expected loss sama expected loss yang ada limitnya gitu. Nah, expected loss di sini biasa kita hitung dengan rumus PDF biasa ya, yaitu X dikali Fx dengan batas atas dan batas bawahnya. Nah, yang mana di sini kita harus pecah ya, karena ada dua interval di sini.
Yang 0 sampai 1000 sama lebih dari sama dengan 1000, yang 0 sampai 1000 itu X per 3000, yang 0 sampai 1000 itu seper 3000 ya, terus dikalikan dengan X. Kemudian yang lebih dari 1000 itu PDF-nya seperti ini, dengan kita kalikan juga dengan X. Nah, ini buat menghitung integralnya, ya teman-teman bisa pakai kalkulator aja. Di sini mungkin nggak akan aku jelasin detail ya cara ngitung integralnya. Jadi untuk integral pertama ya cukup mudah, nanti hasilnya 1000/6. Kemudian untuk integral yang kedua, kita bisa gunakan substitusi seperti ini. Nanti ketika kita solve, kita boleh pakai kalkulator juga, itu hasilnya adalah 2166,6666. Nah, itu kan kita udah dapat ekspektasi X. Sekarang kita perlu tadi kan ekspektasi payment-nya itu adalah ekspektasi X dikurangi ekspektasi X dengan limit D. Nah, berarti kita hitung ekspektasi X dengan limit si deductible-nya, yaitu deductible-nya di sini 500. Nah, itu kita bisa gunakan rumus ekspektasi yang ada limitnya ya, yaitu untuk ekspektasi X dengan limit D, yaitu kita hitung aja, ini dari 0 sampai D, X fx dx ditambah dengan D dikali SD. Nah, itu kita bisa terapkan langsung aja. Di sini karena D-nya 500, berarti integral 0 sampai 500. Dengan ini X dikali PDF-nya, kemudian ini D dikali dengan SD. Nah, karena di sini 500 kan dia kurang dari 1000, berarti kita pakai PDF yang intervalnya 0 sampai 1000, yaitu yang seper 3000 ini yang tadi. Kemudian nanti kita solve aja integral ini, kita akan mendapatkan hasilnya adalah, oh ya sebelumnya kita perlu cari dulu juga F500 ya. F500 itu ya CDF-nya, di mana CDF itu kan integral dari batas bawah bisa 0 mungkin di sini sampai dengan titik dari X-nya ini, kemudian kita integralkan. Nah, ini kita bisa cari aja. Nanti dapatnya untuk CDF-nya di 500 itu adalah 1/6. Kemudian untuk nanti kita akan mendapatkan tadi kan nanti hasil integralnya itu seperti ini. Kemudian ditambah dengan untuk integralnya nih ya teman-teman bisa pakai kalkulator aja. Kemudian kita tambah aja dengan 500 dikali 1 min 1/6. 1/6-nya itu CDF-nya tadi. Jadi dapat hasilnya 458,33. Nah, maka kita dapat nih yang kita cari tadi, yaitu expected payment, yaitu ekspektasi loss dikurangi ekspektasi loss dengan limit 500. Nanti kita dapat, ininya tadi kita udah dapat, ini juga baru kita dapat tadi, hasilnya adalah 1708,33. Nah, kita udah dapat loss di 2019. Nah, kita perlu cari loss di 2020 biar tahu nanti kenaikannya itu seperti apa. Nah, loss di 2020 itu sebenarnya ya bedanya adalah di sini ada inflation. Nah, kan tadi kita perlu yang kita cari itu adalah berarti ekspektasi dari X dikurangi dengan ekspektasi X dengan limit 500. Nah, karena ada inflasi, berarti impact-nya adalah kalau untuk yang ekspektasi X ya tinggal dikaliin aja. Inflasi 10% berarti 1,1, berarti 1,1 ekspektasi X. Nah, terus dikurangi dengan untuk yang limit seperti ini, berarti jadinya 1,1 ekspektasi X dengan limitnya adalah 500 dibagi 1 plus inflation-nya, yaitu 1,1. Nah, berarti untuk 1,1 dikali dengan ekspektasi X, yaitu kita tinggal menggunakan ekspektasi X yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 2166,66. Nah, sedangkan yang ekspektasi X
dengan limit 500 per 1,1 itu kita bisa, biar nggak usah ngitung integralnya lagi, tapi kalau mau ngitung lagi integralnya juga gampang sebenarnya. Nah, itu kita bisa gunakan kembali ini aja. Jadi kalau untuk X dengan limit 500 kan 500 kuadrat per 6.000 ditambah 500 kali 1 min 1/6. Nah, berarti kalau untuk 500 per 1,1 ya tinggal di 500-nya ini tinggal diganti ke 500 per 1,1. Jadi seperti itu. Tinggal ini diganti aja 1,1. Ini yang pertama tadi kan 1,1 ekspektasi X. Kemudian yang ini 1,1 dikali ekspektasi ini nih. Nah, ini kan buat ngitung yang ini tadi seperti aku bilang, kita tinggal ganti aja. 500 per 1,1 kuadrat per 6.000 ditambah 500 per 1,1. Nah, ini kan dikali sama, jangan lupa tadi dikali sama 1 min F 500 per 1,1. Nah, 500 per 1,1, F 500 per 1,1 ini harus kita hitung kembali ya. Yaitu nanti kita bisa pakai integral, tapi bisa juga langsung aja ya, karena sebenarnya fx-nya itu untuk yang 0 sampai 1000, tadi kan dengan PDF-nya sepertiga ribu, yaitu kan berarti CDF-nya sebenarnya X per 3000. Nah, di mana di sini CDF di 500 per 1,1 ya kita masukin aja 500 per 1,1 ini dibagi 3000. Nanti dapatnya 1/1,6,6. 1 per 6,6, sorry. Nah, kita substitusiin aja. Yang ini tadi kita bisa peroleh dari rumus yang sama dengan ini, atau dengan menghitung ulang integralnya juga bisa. Kemudian yang ini kita hitung ulang CDF-nya sekarang di 500 per 1,1. Nanti kita dapat hasilnya untuk ekspektasi yang dengan limit 500 per 1,1 ini adalah 420. Nah, kemudian setelah itu kan kita perlu kali dengan 1,1. Hasilnya adalah 462. Nah, kemudian average payment untuk yang 2020, berarti ekspektasi dari Y min D, itu nanti ekspektasi Y dikurangi ekspektasi Y dengan limit 500. Atau ini ekspektasi Y itu ekspektasi dari ini 1,1 ekspektasi X, kemudian yang ekspektasi Y dengan limit 500-nya adalah 1,1 ekspektasi X dengan limit 500 per 1,1. Kita udah dapat tadi 2383 itu untuk ekspektasi Y-nya. Kemudian untuk ekspektasi Y dengan limit 500-nya adalah 462 tadi. Hasilnya adalah 1921. Nah, berarti kan kita dapat yang di 2020 itu average payment per loss-nya 1921 nih. Sedangkan yang di 2019 itu tadi kita dapat 1708. Nah, berarti kenaikannya ya biasa aja, kita tinggal bagi, kemudian dikurangi dengan 1, nanti kita dapat kenaikannya itu adalah 12%, 12,46. Jadi, karena adanya inflasi 10% itu payment-nya itu rata-ratanya itu naik sebesar 12,46%. Seperti itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 3. Jadi di sini ada taksi gitu. Nah, banyaknya taksi per menit itu berdistribusi binomial dengan parameter M dan Q seperti ini, dan number of passenger-nya dari tiap taksi itu juga punya distribusi. Nah, maka ini tuh sebenarnya mirip modelnya kayak aggregate loss gitu. Tapi kita di sini nggak memodelkan loss, lebih ke agregatnya aja. Jadi nanti kayak S tuh sama aja X1 plus X2 dan seterusnya sampai XN, di mana di sini XI-nya itu adalah number of passenger. Mungkin N-nya dulu aja ya. N-nya di sini dulu ada, N-nya itu adalah number of taxi per minute. Kemudian untuk XI-nya
itu adalah number of passenger untuk tiap taksi. Seperti itu. Jadi ini kayak mirip sama agregat loss atau lebih miripnya ini kayak compound gitu. Kemudian di sini karena ya N itu adalah banyaknya taksi, kemudian XI itu adalah banyaknya penumpang untuk tiap taksi, berarti kan S itu adalah totalnya, total penumpang secara keseluruhannya. Nah, dari sini kita diminta untuk mencari peluang dari total penumpangnya itu sama dengan 0 untuk semenit ya, in a minute. Dan kemudian kita diminta mencari total number of passenger, total penumpangnya itu adalah 1 untuk dalam semenit tadi. Berarti peluang S sama dengan 0 dan peluang S sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan law of total probability seperti ini, di mana peluang S sama dengan N itu adalah jumlahan dari peluang N sama dengan K yang tiap ini itu dikalikan dengan untuk tiap K itu dikali dengan peluang dari jumlahan XI sama dengan N, di mana N-nya tadi udah aku bilang number of taksi dan XI itu number of passengernya untuk tiap taksi. Nah, di sini N-nya atau banyaknya taksi tadi kan di soal berdistribusi binomial dengan parameter M-nya 4, Q-nya 0,25, yang itu N itu number of taksi. Dengan ini untuk distribusi penumpangnya, banyaknya penumpang itu peluang X sama dengan 0-nya tuh 0,5, peluang X sama dengan 1 0,3, dan peluang ada 2 penumpang dalam satu taksi itu adalah 0,2. Seperti ini ya. Kemudian ya pertama sebenarnya di sini kan kita perlu peluang IPMF-nya, distribusi dari N gitu. Nah, distribusi dari N-nya itu seperti ini. Untuk binomial dengan parameter 4 dan 0,25. Untuk K-nya 0 sampai 4. Nah, dari sini kita hitung dulu yang S sama dengan 0. Nah, untuk S sama dengan 0 ini, itu kan S sama dengan 0 itu hanya terjadi kalau semua taksinya itu nggak ada penumpang gitu. Jadi kayak ya semua taksi pokoknya penumpangnya 0, hanya mungkin terjadinya itu gitu. Baik taksi yang pertama, kedua, ketiga maupun keempat tuh peluangnya 0 semua. Nah, maka kalau dari uh, sini kita bisa dapat peluang S sama dengan 0 untuk given N sama dengan K itu adalah 0,5 pangkat K. Kenapa seperti ini? Karena peluang untuk number passenger-nya itu 0 itu adalah 0,5. Ya, kita pangkatkan saja dengan banyaknya taksi gitu. Jadi nanti ketika banyaknya taksi itu sama dengan 1, ya berarti peluang S sama dengan 0-nya. Untuk diketahui banyaknya taksi sama dengan 1 ya 0,5. Kemudian banyaknya taksinya sama dengan 2. Dengan banyaknya taksi sama dengan 2 berarti 0,5 kuadrat dan seterusnya. Jadi kayak peluang X peluang jumlahan X-nya sama dengan 0 itu kan ya udah 0,5 pangkat K. Nah, berarti kita bisa dapat dari rumus ini untuk unconditionalnya, untuk mencari unconditionalnya itu kita kalikan peluang ini dengan peluang dari ini peluang N sama dengan K ya. Sorry.
Dari rumus ini kan kita peluang N sama dengan K dikali dengan peluang jumlahan dari penumpangnya itu sama dengan N. Nah, peluang jumlahan dari penumpangnya sama dengan N, itu tadi kan 0,5 pangkat K ya, karena N-nya di sini 0. Jadi kayak sebenarnya mungkin biar lebih jelas gini. Nah, untuk K itu adalah banyaknya eh, taksi. Nah, peluang dia sama dengan 0 itu kan sebenarnya sama aja peluang X sama dengan 0 dipangkatin sama K gitu. Kenapa? Karena ya peluang dari jumlah semua passenger sama dengan 0 itu hanya akan terjadi kalau setiap taksi yang semuanya dari 1, 2, 3, 4 itu dia harus semuanya tuh nggak ada penumpangnya gitu. Nah, jadi dari situ nanti kita dapat 0,5 pangkat K. Nah, terus kita kaliin dengan probability ini, probability mass function dari distribusi N. Nah, nanti kita hitung hasilnya adalah 0,5862. Jadi kayak peluang total number passenger yang diambil taksi dalam 1 menit itu total semuanya itu 0 adalah 0,5862. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan rumus ini aja. Kita lanjut ke yang berikutnya untuk yang S sama dengan 1. Nah, kalau S sama dengan 1 itu berarti kan ya udah hanya ada satu penumpang saja yang dia tuh hanya terjadi kalau satu taksi aja. Kemungkinannya kan cuma satu taksi aja yang bawa penumpang gitu. Dimana nanti taksi lain tidak bawa penumpang. Karena total agregatnya itu cuma satu. Total agregat cuma satu kan ya hanya mungkin terjadi kalau dari semua taksi itu hanya ada satu taksi yang ngebawa satu penumpang, terus sisa taksi yang lainnya tuh ngebawa 0 penumpang. Makanya kan total agregatnya nanti bakal satu. Nah, maka di sini untuk peluang S sama dengan 1 diketahui N sama dengan K, itu kita bisa dapatkan kombinasi antara K sama dengan 1, nanti tergantung banyaknya dia taksinya. Kemudian ini 0,3 dikali 0,5 pangkat K-1. Nah, 0,3 itu kan di sini peluang passengernya itu 1, sedangkan 0,5 pangkat 0,5 itu adalah peluang passengernya 0. Jadi ini kayak uh, satu taksi dengan passenger 1, kemudian uh, semua taksi lain passengernya 0. Maka itu akan menghasilkan agregatnya 1. Nah, berarti kan kita udah dapat ini ya, peluang kayak peluang total dari semuanya itu sama dengan 1. Peluang total apa passengernya itu sama dengan 1 itu ini untuk diketahui N sama dengan K. Nah, untuk mencari peluang S sama dengan 1 yang unconditional, maka kita harus jumlahkan semuanya. Dengan kita kalikan dengan peluang N sama dengan K. Gitu. Biar unconditional. Kayak biasa. Nah, nanti dari sini kita hitung aja. Kita mungkin bisa kita jabarkan buat masing-masing term. Untuk yang K sama dengan 1, berarti kombinasi 4 dengan 1 dikali 0,25, 0,75-nya pangkat 4 min 1, berarti pangkat 3. Kemudian di sini kombinasi antara 1, 1, itu kan 1 dikali 0,3, kemudian dikali dengan 0,5 pangkat 0.
Untuk yang lainnya bisa dijabarkan dengan cara yang sama. Nanti kita jumlahin semuanya dengan menghitung pakai kalkulator aja dan kita akan dapat hasilnya adalah 0,201. Jadi peluang S sama dengan satunya atau peluang total penumpang secara keseluruhannya dalam semenit itu adalah 1, itu peluangnya adalah 0,201. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Ini lumayan sulit yang ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini kemarin soal bonus, yaitu di sini claim size itu mengikuti distribusi Pareto dengan parameternya alfanya 0,5 dan tetanya 10.000. Biasanya harusnya kalau di PTRA itu kalau Paretonya nggak dibilang apa-apa, itu defaultnya Pareto 2. Nah, kita diminta menentukan mean excess loss di 10.000 atau ekspektasi X min D diketahui X-nya lebih dari 10.000. Ekspektasi X min 10.000 diketahui X lebih dari 10.000 atau E 10.000 ya gampangnya. Nah, ini mungkin beberapa referensi yang bisa kita pakai. Ini definisi dari mean excess loss, kemudian bisa kita hitung dengan rumus ini. Dan untuk distribusi Pareto itu survivalnya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk ini aku ada dua cara, tapi karena sepertinya yang bisa dapat nilai lebih bagus itu yang alternatif 1. Karena yang alternatif 2 itu terlalu short ya caranya. Dan kayak dia cuma pakai rumus yang udah given aja gitu. Nah, ini alternatif 1. Jadi sebelumnya tadi diketahui alpha, theta, sama D-nya. Atau dia mean excess loss-nya di 10.000 gitu. Nah, kita yang ini pakai definisi mean excess loss tadi. Kita beneran hitung pakai integralnya. Tadi kan distribusi Pareto PDF-nya ini. Terus diketahui tetanya 10.000, alfanya 0,5. Nah, terus kita hitung aja karena rumus dari mean excess loss tadi itu seperti ini, berarti kan kita bisa hitung SD-nya dulu, S10.000 gitu. S10.000-nya itu ini, seperakar 2. Kita substitute 10.000 aja ke sini. Kemudian, nanti dari definisi tersebut, excess 10.000, berarti kita bisa gunakan rumus ini. Jadi kita integralin dengan batas bawah 10.000, kemudian dibagi sama hasil dari SD atau S10.000 tadi. Nanti kita bentuknya seperti ini ya. Jadi integral dari 10.000 sampai batas atasnya kalau Pareto itu menuju tak hingga. Kemudian ini survival function yang sudah kita peroleh tadi. Dibagi hasil dari S10.000. Nah, ini kita bisa evaluate integralnya. Kayak misal yang konstan bisa kita keluarin gitu. Terus kita bisa ubah aja bentuknya biar lebih mudah untuk kita integralkan. Jadi nanti hasil integralnya itu adalah 200 dikali akar 10.000 plus X gitu. Nah, ini kan hasil integral tak tentunya. Yang kita carikan integral yang tertentu. Maka kita bisa substitusikan nilai ke hasil integralnya dengan limit ya, karena di sini ada tak hingga. Maka limit B menuju tak hingga dari hasil integral tak tentu tadi, batas bawahnya tadi 10.000, batas atasnya B. Nah, ketika kita solve limit ini, kita akan menghasilkan bahwa hasilnya itu divergen. Jadi, untuk excess loss, mean excess loss di 10.000 untuk distribusi Pareto dengan parameter alfanya 0,5, tetanya 10.000 itu dia divergen atau infinite seperti itu untuk cara yang pertama. Jadi ini kayak lumayan panjang karena ini kita perlu ngeintegralin ya. Ini yang kita dapat hasilnya itu adalah mean excess loss di 10.000 itu adalah infinite gitu. Dan untuk alternatif 2 kita cukup gunakan formula dari excess loss untuk distribusi Pareto ya. Jadi excess loss untuk Pareto 2 itu theta plus D. Excess loss di D itu theta plus D dibagi alpha min 1. Yang diketahui bahwa alfanya lebih dari 1. Jadi sebenarnya di sini alfanya lebih dari 1.
Itu kan main access loss kan sebenarnya kan ekspektasi, di mana ekspektasi Pareto kalau teman-teman ingat itu adalah theta per alfa min 1 untuk alfanya lebih dari 1. Nah, kalau dia alfanya kurang dari sama dengan 1, maka nanti tailnya itu bakalan EV, yang mana expected value-nya itu bakalan nggak ada gitu. Jadi dari sini kayak jawabannya tuh sebenarnya alternatif 2 ini align sama yang alternatif 1 tadi, di mana jawabannya itu sama aja, yaitu apa mean excess loss di 10.000-nya untuk distribusi Pareto alfanya 0,5 dan tetanya 10.000 itu adalah infinite gitu. Jadi mean excess loss-nya ya infinite gitu atau not finite. Bisa teman-teman jawab seperti itu aja. Jadi teman-teman bisa pakai alternatif 1 ataupun 2, di mana di alternatif 1 tadi kita hitung manual ya, pakai definisi dan pakai rumus-rumusnya, terus kita integralin juga. Kita dapat hasilnya divergen, yang berarti ekspektasi atau main excess loss di 10.000-nya itu infinite atau not finite. Kemudian untuk alternatif 2 kita langsung pakai formula ini dan pakai dengan kondisi bahwa alfanya itu sebesar 0,5 yang mana itu nggak memenuhi syarat ini, maka dia main excess loss-nya di 10.000 juga infinite atau not finite. Seperti itu. Itu untuk pembahasan UAS tahun lalu dan tutorial 10 ini, yang mana ini juga menjadi tutorial PTRA 1 terakhir untuk di semester ini. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau selama ngetutor mungkin ada salahnya. Ya, mungkin cukup itu aja dari aku. Terima kasih. Baik, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan UAS tahun lalu. Yang mana? Baik, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan UAS di tahun lalu yang merupakan penutup di. Ya, baik, mungkin itu aja teman-teman untuk tutorial 10 pembahasan UAS tahun lalu yang menjadi penutup untuk tutorial PTRA 1 di semester ini. Ya, jadi aku mohon maaf kalau misal selama ngetutor masih ada salahnya. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman.